Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Neng Resti. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kelas 8 bab 1 pola bilangan. Ini sebabnya ya. Kita lanjutkan ke pola bilangan pecahan. Pola bilangan pecahan itu kan pasti ada pembilang, ada penyebut. Misalkan ini P per Q. P-nya itu sebagai pembilang, Q-nya itu sebagai penyebut. Ya, ini contoh pola bilangan pecahan 1/2, 1/4, 1/6, 1/8. Ya, lihat dulu ke pembilangnya. Pembilangnya ini jaraknya itu selalu 1 ya. Ini 1, ini 1, ini 1, ini 1. Berarti rumus suku ke N-nya 1 per. Ini lihat yang penyebutnya. Penyebutnya 2 ke 4 itu ditambah 2. 4 ke 6 ditambah 2. 6 ke 8 ditambah 2. Berarti kan di sini 2 nih. Sama dengan pola yang sebelumnya yang kemarin kita bahas ya, berarti di sini 2N. Berarti ini rumusnya udah ada. Kalau misalkan ditanyakan suku ke 8 dari pola bilangan tersebut. Kan di sini ditanyakannya suku ke 8, berarti nanti N-nya diganti dengan 8. Rumusnya itu kan ini, UN sama dengan 1/2 dikali N. N-nya nanti diganti dengan 8. Jadi N-nya itu selalu ditanyakan suku ke berapa ya. Berarti U8 sama dengan 1/2 dikali N-nya diganti dengan 8. Berarti U8 sama dengan 1/2 dikali 8 itu 16. Jadi suku ke 8-nya itu 1/16. Pola berikutnya yaitu pola bilangan Fibonacci. Fibonacci itu penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Penemunya itu Leonardo Pisano ya. Atau bisa disebut Fibonacci. Penjumlahan dari dua suku berikutnya itu, suku pertamanya itu pasti 1 dan suku keduanya itu pasti juga 1. Jadi maksudnya penjumlahan dari dua suku sebelumnya itu, ini kan 2. 2 itu penjumlahan dari 1 ditambah 1. Ya, 1 tambah 1 jadi 2. Ini 3. 3 itu dari penjumlahan 1 ditambah 2. Ini 5 hasilnya penjumlahan dari 2 ditambah 3. Jadi 2 suku sebelumnya. Berarti kalau 8 ini penjumlahan dari 3 ditambah 5. Berarti berikutnya 8 itu berarti penjumlahan dari 2 suku sebelumnya. Berarti 5 tambah 8, berarti 13. Terus suku berikutnya, berarti 8 ditambah 13, yaitu 21. Terus kalau misalkan ini rumusnya itu UN sama dengan UN dikurangi 1 ditambah UN dikurangi 2. Misalkan ditanyakan suku ke 10-nya, itu berapa? Kan rumusnya itu UN sama dengan UN dikurangi 1 ditambah UN dikurangi 2. N-nya kita ganti dengan 10. Berarti U10 sama dengan U10 dikurangi 1 ditambah U10 dikurangi 2. 10 dikurangi 1 berarti U9 ditambah 10 dikurangi 2 berarti U8. Jadi U10 itu berarti penjumlahan dari U9 ditambah U8. Kita hitung dulu ya. Ini berarti U1, U2, U3, U4, 5, 6, 7, 8. Ini baru U8, berarti U9-nya belum. Berarti U9-nya itu penjumlahan dari 7 dan 8. Berarti 13 ditambah 21 berarti 34. Ini U9. Berarti U10 itu penjumlahan dari U9 ditambah U8. U9-nya kan 34.
U8-nya itu adalah 21. Jadi U10-nya itu 34 ditambah 21, jadi 55. Jadi suku ke-10-nya itu adalah 55. Pola berikutnya, pola bilangan segitiga Paskal. Pola bilangan segitiga Paskal itu susunan bilangan berbentuk segitiga dan penemunya itu Blaise Pascal. Jadi dia nanti kalau ditulis berbentuk seperti segitiga ya. Dan pola bilangan segitiga Paskal itu pasti diawali dengan 1 dan diakhiri dengan 1. Ini baris ke-0 karena nggak ada itunya ya. Terus ini baris ke-1, ini baris kedua. Baris kedua itu diawali dengan 1, diakhiri dengan 1. Ini 2 dari 1 ditambah 1. Ini baris ketiga. Jadi baris ketiga itu, ini 3 dapat dari mana? Kan kalau segitiga Paskal itu diawali dengan 1, diakhiri dengan 1. 3 dapat dari mana? Dari 1 ditambah 2. Ini 3. Terus ini 3 ini dapat 2 ditambah 1. Ini baris keempat. Baris keempat diawali dengan 1, diakhiri dengan 1. Ini 4 dapat 1 ditambah 3, 4. Ini 6 dapat 3 ditambah 3, 6. Ini 4 dapat 3 ditambah 1, jadi 4. Rumusnya itu adalah 2 pangkat N. Ya, ditanyakan jumlah baris ke-5, berarti kan 2 pangkat N, rumusnya itu berarti 2, N-nya diganti dengan 5. 2 pangkat 5 itu artinya 2 dikali 2 kali 2 kali 2 kali 2, sebanyak 5 kali ya, karena pangkat 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2 dikali 2 itu kan 4. 4 dikali 2, 8. 8 dikali 2, 16. 16 dikali 2, 32. Jadi jumlah baris kelima itu adalah 32. Itu adalah 2 pangkat N. Ya, ditanyakan jumlah baris ke-5, berarti kan 2 pangkat N, rumusnya itu berarti 2, N-nya diganti dengan 5. 2 pangkat 5 itu artinya 2 dikali 2 kali 2 kali 2 kali 2, sebanyak 5 kali ya, karena pangkat 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2 dikali 2 itu kan 4. 4 dikali 2, 8. 8 dikali 2, 16. 16 dikali 2, 32. Jadi jumlah baris kelima itu adalah 32. Sekarang pola barisan dan deret aritmatika. Barisan aritmatika itu pola bilangan mempunyai beda yang tetap dan sama. Jadi dia mempunyai beda ya, beda yang tetap dan sama. Bedanya itu nanti rumusnya itu U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U2. Contohnya misalkan ini kan 1, 5, 9, 13. Ini barisan aritmatika. Kenapa disebut barisan aritmatika? Lihat di sini jarak, ini kan U1, U2, U3, U4. Dari U1 ke U2 itu ditambah 4. Dari 5 ke 9 ditambah 4. Dari 9 ke 13 ditambah 4. Ya, jadi ini bedanya tetap selalu 4, 4, 4 dan sama. Berarti bedanya itu bisa, ini kan U2 dikurangi U1. U2 dikurangi U1 bedanya. U2-nya kan 5, U1-nya 1. 5 dikurangi 1, 4. Atau bisa juga bedanya itu dicari dari U3 dikurangi U2. U3 dikurangi U2. Bedanya itu berarti U3-nya 9, U2-nya 5. Jadi 9 dikurangi 5, 4. Jadi sama ya, bedanya tetap 4. Rumus suku ke N-nya itu adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali beda. Di mana UN-nya itu adalah suku yang ditanyakan. N-nya itu adalah suku yang ditanyakan ya nanti ya. A-nya itu adalah suku pertama atau U1. B-nya itu adalah beda.
sekarang misalkan contoh. Tadi kan rumusnya itu suku ke N itu UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali beda. Misalkan ini ada contoh 2, 5, 8, 11. Suku ke 21 misalkan berapa? Kan kalau misalkan kita hitung, ini 2 tambah, ini kan bedanya 3. Ini 3, ini 3. Kalau misalkan ditambah lagi 3, itu seterusnya nanti membutuhkan waktu lama. Makanya ini ada rumus ini. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali beda. Ini ya rumusnya kita tulis ulang. A ditambah N dikurangi 1 dikali beda. UN-nya itu, N-nya itu yang ditanyakan, suku yang ditanyakan. Ini kan 21, berarti U21 ditambah A-nya itu adalah, kita diketahui dulu ya A-nya. A-nya itu adalah suku yang pertama atau U1, berarti 2. Bedanya itu U2 dikurangi U1, U2 dikurangi U1. U2-nya 5, U1-nya 2. 5 dikurangi 2 itu 3. Berarti kita masukin ke sini ke rumus. A-nya di sini kan A, berarti A-nya 2. 2 ditambah N. N-nya ini kan diganti 21, berarti di sini juga diganti dengan 21. 21 dikurangi 1 dikali B. B itu bedanya 3. Sama dengan 2 ditambah. Ini di dalam kurung dulu ya. 21 dikurangi 1 itu 20 dikali 3. Ingat ya, titik di matematika itu adalah kali. Sama dengan 2 ditambah, perkalian dulu kita jumlahkan. 20 dikali 3 itu 60. 2 ditambah 60 itu adalah 62. Jadi suku ke 21 itu adalah 62. Nah, tadi kan ditanyakannya suku ke 21. Gimana kalau misalkan ditanyakannya rumus suku ke N? Ya, polanya rumusnya masih tetap UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali beda. Berarti N-nya itu tetap dengan N ya. Jadi nggak usah diganti dengan angka. Berarti UN sama dengan A. A-nya itu tadi adalah 2. B-nya itu, bedanya itu suku kedua dikurangi suku pertama. Berarti 5 dikurangi 2 itu 3. Berarti 2 ditambah N dikurangi 1 dikali B, bedanya itu 3. Sama dengan 2 ditambah, ini kalikan dulu ya, 3 dikali N, berarti 3N. 3 dikali negatif 1, berarti negatif 3. Jadi si variabelnya itu harus di depan. Ya, berarti di sini pindahin 3N. Dia kan tidak melewati sama dengan, berarti kalau dia tetap positif, berarti positif, karena tidak melewati sama dengan. Berarti ini kan positif, berarti ditambah 2, ini dipindahin, dikurangi 3. 3N, 2 dikurangi 3, berarti kita punya uang 2.000 misalkan, tapi dipinjamnya 3.000, berarti kita masih kurang 1.000, berarti 3N dikurangi 1. Tadi kan U21 itu adalah 62. Kita buktikan benar gak dengan rumus ini? Berarti nanti kan di sini UN sama dengan 3N dikurangi 1. N-nya diganti dengan 21, berarti U21 sama dengan 3 dikali 21 dikurangi 1. 21 dikali 3 itu 60. 3 dikurangi 1. Jadi 62, hasilnya sama. Nah, sekarang masih contoh barisan aritmetika, tapi ini biasanya suka ada di ujian ya. Diketahui suatu barisan aritmetika, suku pertamanya itu 8. Diketahui suku pertamanya itu berarti A ya, A sama dengan 8. Dan nilai U12 sama dengan min 14. Maka beda barisan itu adalah, berarti ditanyakannya itu adalah beda. Nah, gimana caranya? Ini masih tetap masukin ke rumusnya ya. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali beda. Di sini UN-nya itu kan hasilnya. Di sini udah ada hasilnya itu
Berarti diganti. Kita ganti dulu ya. U12 sama dengan A-nya itu 8 ditambah N-nya itu 12 dikurangi 1 dikali B. B-nya itu tetap beda ya, karena kita ditanyakan beda. U12 itu adalah min 14 ditambah 8 sama dengan 8 ditambah 12 dikurangi 1 itu 11 dikali beda. Berarti ini min 14 sama dengan 8 ditambah 11 dikali B, 11B. Kan kita akan mencari beda, berarti yang nggak ada variabelnya itu dipindah ruaskan. Berarti melewati sama dengan ya, min 14, ini 8 ini pindah ruas. Berarti ini kan positif, melewati sama dengan jadi negatif. Sama dengan 11B. 14, negatif 14 dikurangi 8, berarti hutang 14, hutang lagi 8. Jadi total hutangnya itu 22, sama dengan 11B. Jadi kan kita akan mencari nilai B, berarti yang 11 ini kita pindah ruaskan, ini kan perkalian, berarti jadi bagi. Berarti min 22 dibagi 11 sama dengan B. Berarti B-nya itu min 22 dibagi 11, jadi min 2. Jadi hasilnya itu, bedanya itu adalah min 2. Sekarang penjumlah deret aritmatika. Deret aritmatika itu adalah penjumlahan dari barisan aritmatika ya. Tadi barisan aritmatika, sekarang deretnya. Nanti rumusnya itu, ini kalau dijabarkan, Sn sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah sampai ke UN. Misalkan di sini ada contoh 1, 3, 5. Deret aritmatika. Deret aritmatika dari suku ke-1 sampai suku ke-3 misalkan. Sampai ke-3. Ini kan rumus itu Sn sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3. Ini kan sampai 3 ya ditanyanya. Berarti nanti S3 sama dengan U1-nya kan 1. U2-nya 3. U3-nya 5. Berarti 1 ditambah 3, 4. 4 ditambah 5, 9. Jadi deretnya itu S3-nya itu adalah 9. Kalau misalkan dijabarkan, karena di sini ada rumusnya, berarti kita pakai rumus aja ya nanti. Nanti takutnya ditanyakannya suku yang deret yang paling besar gitu. Sn sama dengan N dibagi 2 dikali 2 dikali A ditambah N dikurangi 1 dikali beda. Atau Sn sama dengan N dibagi 2 dikali A ditambah UN. Kalau yang suku pertama itu kalau diketahui suku pertama, ini suku pertama ya, suku pertama dan beda. Kalau misalkan ini yang kedua itu suku pertama dan suku terakhir. Suku terakhir. Nah, ini contohnya deret aritmatika ya. Misalkan di sini ada barisannya 4, 6, 8, 10, 12. Jumlah 30 suku pertama dari barisan aritmatika adalah, ingat, kalau misalkan dia ditanyakan jumlah, itu pasti ditanyakannya deret. Kalau misalkan suku ke-30, itu berarti ditanyakannya barisan ya. Harus bisa membedakan. Ini berarti ditanyakannya jumlah 30 suku pertama. Ini kita diketahui dulu. Berarti A-nya itu adalah 4. Bedanya itu, ini kan ada bedanya ya. Ada bedanya, ini ke sini. Berarti bedanya itu U2 dikurangi U1. U2-nya 6, U1-nya 4. Berarti bedanya 2. Berarti kita menggunakan rumus yang pertama ya. Sn sama dengan N dibagi 2 dikali 2 A ditambah N dikurangi 1 dikali B.
Berarti kan ditanyakannya jumlah suku ke-30, berarti S30. Sama dengan N-nya diganti dengan 30. 30 dibagi 2 dikali 2 dikali A-nya itu adalah 4. Ditambah N, N-nya itu 30. 30 dikurangi 1 dikali B, bedanya itu adalah 2. Sama dengan 30 dibagi 2, 15. 2 kali 4, 8. Ditambah 30 dikurangi 1, 29. Dikali 2, 15. Dikali 8. Ini perkalian dulu. 29 dikali 2. Itu adalah 58. Berarti 15. Ini yang dalam kurung dulu. 8 ditambah 58. Itu adalah 66. Sekarang 15 dikali 66. Itu 990. Jadi jumlah 30 suku pertama itu adalah 990. Contoh berikutnya dari aritmatika itu, misalkan di sini ada 1 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 10 titik-titik ditambah UN. Ini kan suku ke-1. Suku ke-1-nya itu 1, suku keduanya 4, suku ketiga 7, suku keempat 10 titik-titik UN. Ini nggak tahu N-nya 58 itu nggak tahu suku ke berapa. Kita ketahui dulu aja. A-nya itu 1. A itu adalah suku pertama ya. B-nya itu adalah bedanya itu suku kedua dikurangi suku ke-1. Nah, kita cari N-nya dulu. Si N-nya ini dia ke suku ke berapa? Pakai rumus barisan aritmatika. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali beda. UN-nya itu, kan ini UN-nya itu 58. 58 sama dengan AA-nya itu adalah 1 ditambah N-nya itu berarti N, tetap N ya, karena kan belum diketahui. Dikurangi 1 dikali B, bedanya itu adalah 3. Jadi 58 sama dengan 1 ditambah kita kalikan 3 dikali N, 3N. 3 dikali negatif 1, negatif 3. Berarti 58 sama dengan, nah si N-nya ini, si variabelnya itu disimpan paling depan ya, tapi kan tidak melewati sama dengan, berarti dia tetap positif. 3N, ini kan satunya itu positif, berarti ditambah 1. Ini N-nya itu kan, 3-nya itu kan negatif, berarti dikurangi 3. 58 sama dengan 3N ditambah 1 dikurangi 3 itu negatif 2. Berarti 58 sama dengan 3N. Ini kita dibuat satu dulu ininya. Positif dikali negatif, negatif 2. Berarti kan ini kita akan mencari 3N. Berarti si 2 ini kita pindah ruaskan. 58, ini kan negatif, pindah ruas sama dengan jadi positif. 3N. 58 ditambah 2 berarti 60 sama dengan 3N. Kita mencari nilai N, berarti si 3 ini kita pindah ruaskan. Ini kan perkalian, berarti jadi pembagian 60 dibagi sini ya, pindah ke sini aja. Berarti 60 dibagi 3 sama dengan N. Berarti N-nya itu 60 dibagi 3 itu adalah 20. Nah, kita udah diketahui N-nya itu adalah 20. Nah, kita pakai rumus yang kedua aja ya, karena N-nya udah diketahui. Berarti rumusnya itu kan Sn sama dengan N dibagi 2 dikali A ditambah UN. N-nya itu kan tadi 20, berarti S20 sama dengan 20 dibagi 2, N-nya diganti dengan 20, dikali A, A-nya itu 1, ditambah UN, UN-nya itu adalah tadi 58. 20 dibagi 2 itu 10, dikali 1 ditambah 58, 59. Jadi S20-nya itu 10 dikali 59, 590.